Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Artinya masih bisa toleransi, saling berfaham. Adalah orang-orang yang mengatakan dirinya Nasrani. Orang Nasrani masih bisa. Makanya masih banyak orang Nasrani yang masuk Islam, masih bisa didakwahi. Dan itu disebabkan kata Allah, karena di tengah-tengah mereka masih ada rahib-rahib, pendeta-pendeta, yang mereka, di antara mereka masih ada yang sportif, gitu ya, yang pelajari Injil, dan kebanyakan mereka yang pelajari Injil dengan benar, mereka juga pertemukan dengan Al-Quran, mereka masuk Islam. Waktu kasus terjadinya 11 September di Amerika, kemudian terjadinya istilah-istilah yang kasar buat muslimin seperti terorisme, ya, apalah garis keras, ya, segala macam, dan dituduhnya segala macam keburukan bagi umat Islam. Saya sendiri melihat beberapa cuplikan, ada beberapa pendeta dan pastor di Amerika yang coba fair menyampaikan apa adanya. Kalau itu nggak benar, tidak semua umat Islam bisa dipukul rata seperti itu. Kalaupun ada umat Islam yang melakukannya, maka dia secara individu. Sebagaimana juga kalau ada Nasrani melakukan perbuatan salah, maka dia secara individu, bukan agama Nasraninya. Seperti itulah. Ini makna daripada ayat Al-Ma'idah ayat 82. Tapi saksi bahasan kita adalah Yahudi diabadikan permusuhannya kepada orang-orang beriman. Allah ceritakan masalah itu. Pada saat mereka semua sudah sepakat berkumpul, musuh-musuh ini, maka orang-orang Yahudi mengajak seluruh suku-suku ini ketemu di Mekah. Dan orang-orang Yahudi yang menjadi otak daripada permasalahan ini memilih agar Quraisy menjadi pemimpin pasukan. Dan Quraisy memilih Abu Sufyan sebagai pimpinan pasukan. Dan pada saat itu Quraisy mengumpulkan karena mereka diangkat, mereka dijadikan pemimpin, dan mereka memang sangat benci dengan Nabi SAW, ya, karena kekalahan di Badar. Di Uhud pun mereka tidak sempat mengalahkan muslimin karena hanya menang beberapa saat, kemudian dikejar di Hamrat Asad, lalu mereka tidak mau kembali. Sebagaimana sudah kita ceritakan juga pada pertemuan yang sebelumnya gitu. Maka terkumpullah 4.000 personil, diantaranya 300 pasukan kuda dan 1.500 pasukan unta. Sisanya pejalan kaki. Dari 4.000 orang itu, 1.800 orang berkendaraan, 300 kuda, ya, dan 1.500 unta. Abu Sufyan sempat bertanya dalam salah satu, ya, kesempatan pada saat lagi ngumpul sama orang-orang Yahudi ini, kalian kan ahli kitab, ya, mengaku mengenal Allah juga. Kami mau tanya, siapa kira-kira yang benar agamanya? Agama kami atau agamanya Muhammad? Kita lihat bagaimana permusuhannya orang-orang Yahudi, teman-teman sekalian. Jawaban Yahudi yang aneh pada saat itu mengatakan, jelas saja agama kalian yang benar dan agama Muhammad yang salah. Gitu kan? Padahal mereka tahu Islam itu benar. Yang penting misi mereka terpenuhi, semuanya diiyakan. Maka mereka mengatakan agama kalian jelas benar dan Muhammad yang salah. Dari sisi lain teman-teman sekalian, ada satu hal yang kita juga harus pelajari dari baginda Nabi SAW, adalah Nabi tidak lalai. Dan Nabi sangat jeli alaihissalam. Beliau tidak pernah membiarkan begitu saja musuh tanpa mempelajari ada apa nih. Ya. Beliau tidak lalai, selalu jeli dalam masalah ini. Nabi SAW mengirim mata-matanya, mengintai di sekitar Madinah, mendekati Mekah, mendekati beberapa wilayah. Dan terkumpul informasi, berhasil mata-mata Nabi SAW dengan hikmah Allah mengumpulkan informasi ini. Padahal mereka berusaha untuk merahasiakannya. Dan sampai pasukan Nabi SAW atau mata-mata Nabi mengetahui jumlah mereka 10.000 orang. Dan mereka akan bergerak beberapa hari lagi untuk menyerang Madinah. Nabi SAW pada saat itu bermusyawarah dengan para sahabat. Apa kira-kira solusinya? Sekarang pasukan sebesar ini, 10.000 orang, itu akan menyerang Madinah. Ada di antara sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita keluar saja, serang Mekah. Gitu kan? Sebelum mereka datang. Ada juga yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita keluar, jumlah kita sekarang, pasukan yang bisa kita kumpulkan sekarang, paling 1.000. 1.000 dengan 10.000 terlalu besar. Kita butuh benteng yang lebih kuat. Artinya ini bermusyawarah tentunya, bukan tidak yakin dengan janji Allah. Maka mengerucut pada saat itu jumlah sahabat yang berharap agar tidak keluar dari Madinah, bertahan di benteng Madinah, lebih banyak daripada yang mengajak keluar. Maka berkatalah satu orang sahabat yang mulia, Salman Al-Farisi. Salman radhiyallahu anhu diberikan julukan dengan Al-Farisi karena dari negeri Persia.
Sebagaimana ada sahabat Nabi yang lain juga, kita tahu Suhaib dari wilayah Romawi diberikan julukan dengan Suhaib Ar-Rumi, ya. Bilal Al-Habashi, ya, dari negeri Habasya. Jadi ini penisbatan nama wilayahnya. Salman Al-Farisi mengatakan, dan dia kebetulan memang pernah menjadi Perdana Menteri Raja Persia sebelum masuk Islam. Dan dia termasuk ulamanya sahabat ini. Karena dia masuk Islam itu masuk Islam dengan ilmu yang luas. Dia pernah masuk agama Yahudi, dia sudah hafal Taurat, kemudian ditinggalkan sama dia karena dia tahu penyimpangannya. Dia pernah masuk Nasrani, ya. Sebelum tentu Yahudi pernah penyembah api, orang Persia. Kemudian pindah ke Yahudi, kemudian pindah ke Nasrani, baru kemudian dia waktu dengar Nabi SAW diutus, dia masuk Islam dan menghafal Al-Quran. Jadi dia satu-satunya sahabat yang menghafal Taurat, Injil dan Al-Quran. Semuanya luar biasa, sampai diberikan julukan ulamanya sahabat radhiyallahu anhu ini. Juga dia punya kedudukan, dia pernah jadi Perdana Menteri di Persia. Dia tahu betul. Makanya salah satu personil yang sangat kuat dalam pembebasan Persia di zaman Umar bin Khattab adalah Salman radhiyallahu anhu. Beliau juga termasuk dalam pasukan yang menembus wilayah Persia. Pada saat itu Salman mengatakan, ya Rasulullah, di negeri kami dulu Persia, kalau kami terdesak, musuh banyak, atau diserang tiba-tiba dalam waktu dekat, kami enggak siap untuk itu, maka kami membuat parit-parit. Baik itu lubang-lubang yang banyak, jebakan-jebakan sehingga musuh jatuh di dalamnya, atau kami mengelilingi kota kami, wilayah kami dengan parit yang besar. Setelah Nabi SAW tanya panjang lebar bagaimana parit itu, diceritakan oleh Salman. Digali seperti ini, dibuaskan seperti ini, dan Salman Al-Farisi pernah Perdana Menteri, tahu bagaimana pembuatan parit itu. Setelah terinci semuanya, kata Nabi SAW, ide yang bagus. Semua sahabat juga setuju. Maka mulailah Nabi SAW menggerakkan sahabat mengikuti instruksi Salman radhiyallahu anhu. Kita perlu tahu juga keadaan dulu teman-teman sekalian. Kondisi kota Madinah itu berada di utaranya Mekah. Jadi, atau kita bicara kota Madinah saja. Kalau kotak mihrab ini di depan kita semua ini di atas saya adalah, kita ibaratkan dengan kota Madinah, maka Madinah itu berada di utara Mekah. Jadi Mekah itu ada di selatan, di bawah, ya, di daerah bawah. Atau mungkin terlalu besar ini. Kalau kita ibaratkan misalnya ini kota Madinah, maka Mekah itu ada di bawah, di selatannya. Mekah ada di selatannya. Dan Madinah memiliki pintu gerbang di wilayah selatan. Di kiri kanan Madinah, timur dan baratnya itu ada wilayah luas, sekian hektar luas sekali, dikenal dengan Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah. Wilayah timur dan wilayah barat, dan ini luas, seluas kota Madinah, sampai hari ini masih ada. Kalau teman-teman lagi umrah atau apa bisa mengatakan Harra, saya mau lihat Harra Syarqiyah, Harra Gharbiyah, wilayah barat dan wilayah timur. Itu dipenuhi teman-teman sekalian dengan batu-batu hitam dan tajam. Sekian hektar. Jadi Madinah itu nggak bisa diserang dari timur dan baratnya, mustahil, susah. Dengan hikmah Allah, Allah membuat kota itu seperti itu. Kemudian di utara Madinah, kan Mekah tadi di selatannya, di utara Madinah ini penuh dengan pohon kurma. Jadi kalau orang Mekah mau menyerang cuma satu pintu, cuma dari selatan ini. Mereka kalau mutar ke timur atau ke barat nggak bisa masuk. Jadi batu hitam tajam-tajam, kita lihat bisa saksikan sampai hari ini dengan mata kepala kita. Tajam-tajam, dan orang pun kalau jalan cepat letih, apalagi kalau tunggangan, apalagi kalau pasukan perang, nggak bakal mungkin. Kalau mereka mau ke utara Madinah, mereka harus mutar lewatin kebun-kebun kurma, jauh sekali, mutar jauh sekali, butuh waktu berbulan-bulan ini untuk melakukannya. Maka nggak ada pintu lain kecuali dari selatan. Orang-orang Quraisy lalai, mereka pikir muslimin tidak tahu masalah ini, masalah penyerangan ini. Mereka pikir mereka bisa bergerak dan tidak diketahui. Maka Nabi SAW menyuruh membuat parit di selatannya Madinah. Dikelilingi wilayah Madinah saja. Wilayah Harra Syarqiyah, Harra Gharbiyah tidak perlu lagi ada parit. Belakang juga nggak perlu ada parit. Dan Nabi SAW mengatur itu. Parit ini teman-teman sekalian, khilaf di antara sejarah tentang masalah dalamnya. Tetapi yang kurang lebih, ya, saya juga pernah sebutkan riwayat, dalamnya itu sampai 7 meter, lebarnya 15 meter. Tapi ada riwayat yang sekarang saya pegangi, yang terakhir saya temukan adalah riwayat yang lebih kuat tentunya, kurang lebih dalamnya 5 meter, lebarnya 7 meter.
Dalamnya 5 meter, dan 5 meter ini sudah kurang lebih seperti masjid kita ini. Ya, dalamnya. Jadi orang kalau sudah jatuh ke dalam nggak bakal bisa keluar. Parit itu. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.